Pernah nggak sih kamu makan dan ngerasa kamu nggak bisa ngontrol berapa jumlah makanan yang masuk ke dalam mulut kamu? Padahal rencananya mau makan dikit, tapi malah kebablasan jadi banyak. Bahkan kadang-kadang kamu makan padahal nggak ngerasa lapar sama sekali. Cuma pengen makan aja, ngelampiasin kalau lagi marah, sedih, atau emosi. Hati-hati kalau kamu menderita keluhan seperti ini, minimal 1 minggu selama 3 bulan terakhir, ini bisa menandakan suatu kelainan yang disebut sebagai binge eating disorder. Dan di video kali ini saya bakalan spill gimana cara mencegah dan juga mengobati binge eating disorder ini. Jadi ingat, tonton video ini sampai habis ya. Binge eating disorder adalah suatu gangguan pola makan dan kelainan mental di mana seseorang makan porsi makanan dalam jumlah yang sangat banyak padahal bukan disebabkan karena lapar. Gangguan ini lebih sering menyerang pada wanita, terutama wanita-wanita yang setelah melahirkan. Beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan binge eating disorder, yang pertama adalah faktor genetik atau turunan. Artinya, kalau riwayat makan keluarga kamu biasanya berantakan atau biasanya makan makanan yang tinggi gula dan garam, kamu kemungkinan meningkatkan risiko terkena penyakit ini. Yang kedua adalah riwayat gangguan emosi. Misalnya, pasca stres, depresi, atau gangguan emosi lainnya bisa meningkatkan kecenderungan otak untuk mengirimkan sinyal ke saluran cerna yang menimbulkan rasa lapar terus-menerus. Yang ketiga adalah riwayat gangguan pola makan sebelumnya. Contohnya, kamu melakukan diet ekstrim, perubahan pola makan yang ekstrim, atau tidak makan sama sekali. Dan faktor risiko yang terakhir jika kamu menderita yang namanya body dysmorphia, yaitu keinginan atau obsesi tertentu ingin melihat dan mempunyai penampilan tertentu. Misalnya ingin terlihat sangat kurus dan ideal. Beberapa gejala yang bisa kamu alami ketika terjadinya binge eating disorder ini adalah makan dalam jumlah yang sangat banyak padahal sedang tidak lapar. Yang kedua, bisa terjadi makan dalam jumlah yang sedikit tapi akhirnya tidak bisa mengontrol diri dan akhirnya makan terlalu banyak. Dan yang ketiga, timbul perasaan menyesal, marah, atau kesal setelah makan biasanya dalam jumlah banyak. Dan yang terakhir, seringkali makan seorang diri karena merasa malu dengan jumlah atau porsi makanan yang dikonsumsi. Seseorang bisa terkena binge eating disorder jika timbul gangguan makanan ini minimal 1 hari dalam 1 minggu dan sudah terjadi minimal selama 3 bulan terakhir. Tentunya derajat dan keberatan dari binge eating disorder ini beda-beda. Beberapa pertolongan pertama yang bisa kamu lakukan adalah, yang pertama, carilah support system yang baik, yaitu bisa konsultasi dan cerita ke keluarga, teman dekat, atau saudara. Tapi jika sudah lebih dari sampai dengan 3 bulan, lebih baik kontrol ke dokter, terutama untuk konsultasi kesehatan mental kamu dan juga ubah pola makan kamu menjadi pola makan yang lebih sehat. Biasanya utamakan protein dan juga karbohidrat baik untuk memberikan sensasi kenyang dan mengatur regulasi pola hormon di otak agar sistem kenyang laparnya mulai teratur kembali. Jika butuh bantuan tambahan, maka dokter biasanya bisa memberikan tambahan obat seperti antidepresan ataupun relaksan, tapi harus sesuai dengan anjuran dokter. Yang penting, atur pola makan lebih seimbang dengan gizi yang cukup agar memenuhi kebutuhan tubuh dan juga agar otak menormalkan kembali sistem kenyang lapar pada tubuh kamu. Gimana? Kalau kamu sering mengalami keluhan ini nggak? Jika iya, tulis pertanyaan kamu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan like video ini kalau bermanfaat untuk tips dan konten kesehatan menarik lainnya biar kita bisa terus sehat bareng yuk.